Gunung Sibayak adalah sebuah gunung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Orang suku Karo menyebut Gunung Sibayak dengan sebutan Gunung Raja. Gunung Sibayak merupakan gunung berapi dan meletus terakhir tahun 1881. Gunung ini berada di sekitar 50 km barat daya kota Medan. Sekarang Gunung Sibayak banyak dikunjungi karena akses menuju Gunung Sibayak mulai banyak. Dari Sibayak 1 dan Sibayak 2. Setiap 17 Agustus di Gunung Sibayak diadakan upacara rutin serta lomba panjat pinang di seluruh pecinta alam dari berbagai macam dan berbagai penjuru. Dari sebagian besar pendaki mancanegara yang sering mendaki Gunung Sibayak lewat jalur wisata, mereka memilih mendaki sendirian. Dengan alasan karena jarak tempuh yang pendek bisa mengikuti jalur yang ada dan lainnya. Banyak juga yang sengaja tidak membawa teman orang Indonesia atau guide dari kampung sana. Mungkin karena menghemat biaya atau juga percaya diri yang tinggi. Entah dari mana negara asal si bule. Sebut saja nama pendaki ini Chris. Pria usia sekitar 25 tahun yang hobi mendaki gunung. Karena tidak terlalu menguasai bahasa Indonesia, Chris memang agak kesulitan untuk berkomunikasi dengan warga sekitar. Namun dirinya sukses bisa mencapai kaki Gunung Sibayak dan mampir ke warung Mbak Yani. Mbak Yani yang lulusan SMK perhotelan ini bisa mengimbangi bahasa Inggrisnya si bule. Mbak Yani malah menyarankan agar si bule bisa menyewa guide setempat, karena bulenya nggak ada teman sama sekali. Takut kesasar atau bagaimana gitu. Mbak Yani berkata, "Sir, mending pakai guide aja daripada sendirian, nanti nyasar loh." Lalu Chris menjawab, "No thanks, saya bisa sendiri aja kok. Lagian ini satu jalur aja kan?" Mbak Yani menjawab, "Right, tapi kan kamu belum pernah kesini sebelumnya. Nanti kamu memilih jalur yang salah lagi." Lalu Chris menjawab, "Tenang saja, gak apa-apa kok, aku sendiri. Aku pasti bisa ikutin jalur yang dilewati pendaki aja." Si bule masih kekeh ingin jalan sendirian, karena jarak pendakian jalur wisata memang pendek dan cepat. Jadi dia merasa nggak butuh bantuan tambahan guide. Dengan perbekalan seadanya dan memang tidak berniat untuk ngecamp di atas, bule ini dengan santai mendaki Gunung Sibayak. Setapak demi setapak. Jalur pendakian dilewati dengan mudah. Sesekali nafasnya terasa terengah-engah karena beberapa jalur pendakian yang menanjak. Sampai akhirnya ia di pelataran kawah Gunung Sibayak. Bule itu menjajal naik puncak Gunung Sibayak dan berfoto narsis sendirian. Lalu ia pun turun dan kembali menikmati keindahan pelataran gunung. Lalu Chris melihat ada jalur setapak di belakang kawah gunung. Karena rasa penasaran, bule ini mencoba menelusuri sampai mana jalur ini. Rasa penasarannya tersebut membuatnya kehilangan arah pulang. Hari sudah mulai malam dan si bule itu gak turun-turun. Padahal Chris sudah naik dari jam 10 pagi. Perbekalan Chris untuk ngecamp juga gak ada dan hujan pun turun dengan derasnya. Mbak Yani khawatir. Jangan-jangan si bule ini tersesat. Ia pun akhirnya menghubungi warga sekitar. Setelah ditunggu sampai keesokan harinya, tidak ada wujud Chris turun ke kaki gunung. Sebagian warga akhirnya mendaki Gunung Sibayak untuk mencari Chris. Saat berada di pelataran gunung, para warga tidak menemukan Chris dan jejaknya. Pendaki lain juga tidak melihat ada bule yang sedang menginap di pelataran. Warga pun bergegas dan segera melaporkan ke pihak Basarnas atas hilangnya si bule ini. 1 hari pencarian, hasilnya nihil. Si bule tidak ditemukan.
Para warga dan tim Basarnas dibantu pendaki lainnya akhirnya menghentikan pencarian di hari pertama. Mereka lalu melanjutkan pencarian di hari kedua, tapi hasilnya tetap sama. Hari ketiga saat tim Basarnas mengarahkan anggotanya dan helikopter mengelilingi kawasan Gunung Sibayak, mereka menemukan sesosok tubuh tergeletak di pinggir aliran sungai. Dan saat dievakuasi, ternyata si bule yang dicari. Tubuhnya sangat lunglai, dehidrasi, dan mengalami beberapa luka lebam. Untungnya si bule masih bernyawa. Pencarian si bule pun sukses dan Chris pun akhirnya dibawa ke puskesmas setempat untuk mendapatkan pertolongan pertama. Saat disuguhi makanan dan minuman, si bule yang sudah agak fit langsung melahap makanan yang ada di depan matanya dengan buas. Kayaknya memang 3 hari ini dia kelaparan. Setelah tubuhnya agak mendingan dan bisa diajak berkomunikasi, akhirnya Chris cerita tentang kisah yang sempat tersesat. Saat dia penasaran dengan jalur kecil di belakang kawah Gunung Sibayak, dia nggak sadar telah mengikuti jalur itu hingga masuk ke dalam hutan. Ketika sadar, dia sudah tersesat. Dia bingung mencari jalan pulang ke arah Gunung Sibayak, karena dia sudah berada di dalam hutan yang sangat lebat dan gelap. Chris terus berjalan tidak tentu arah, sampai akhirnya dia berada di sebuah perkampungan warga. Melihat banyak warga, dia merasa senang, karena dia sudah bertemu dengan pemukiman. Saat itu melihat para warga sedang asyik berpesta. Ada api unggun, ada alunan musik, ada banyak makanan. Para warga juga berlalu lalang di depannya. Lalu Chris berhenti di satu meja yang dijaga salah satu warga. Meja tersebut berisi beragam jenis makanan yang sangat menggoda selera. Karena Chris merasa lapar, ia akhirnya mengambil salah satu makanan tersebut. Anehnya, tangan Chris seperti angin, tidak bisa menyentuh makanan itu. Ia kembali meraih makanan itu lagi, tetapi hasilnya sia-sia. Dia sama sekali tidak bisa menyentuh makanan itu. Para warga yang berlalu lalang di depannya juga tidak menghiraukannya. Sudah beberapa kali dia mengajak bicara orang-orang di dekatnya, tetapi tidak ada yang menggubrisnya. Namun Chris masih tetap tidak sadar kalau dia berada di dimensi lain. Dia terus berjalan melewati kerumunan warga tersebut, sampai akhirnya dia pingsan dan ditemukan oleh tim Basarnas di tepian aliran sungai. Salah satu anggota tim bertanya, bagaimana perawakan warga di pemukiman yang didatangi? Jawab si bule ternyata membuat semua orang yang mendengarnya langsung merinding. Chris menjawab, tubuh mereka kecil semua, tetapi wajahnya sudah tua. Kaki mereka juga terbalik. Saya kira itu memang ciri khas warga sini. Dan semua terdiam. Lalu petugas kembali mengajak Chris ngobrol. Petugas bertanya, lalu kamu makan apa di sana? Chris menjawab, tidak, saya tidak makan dan minum apapun. Sampai saya ditemukan oleh kalian. Di akhir obrolan kami tentang si bule itu, Mbak Yani bilang kalau nasib si bule itu termasuk beruntung karena dia tidak lama tersesat dan disesatkan oleh orang-orang bunian atau dapa, makhluk kecil berkaki terbalik. Orang bunian terkenal suka jahil dan menyesatkan pendaki dengan jejak kakinya yang terbalik. Chris juga tidak bisa memakan makanan yang ada di kampung orang bunian tersebut. Kalau sampai dia memakannya, kemungkinan besar Chris tidak akan kembali ke dunia untuk selama-lamanya. Dalam artian, rohnya akan terus tersesat di dalam hutan tersebut. Inilah kisah mistis pendakian yang dialami oleh turis asal mancanegara di Gunung Sibayak.